Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan mengenai beberapa materi. Di antaranya materi pertama yaitu pengertian organisasi. Kemudian yang kedua kami akan mencoba menjelaskan tentang identifikasi lingkungan internal dan eksternal dalam sebuah perusahaan. Sini kami terdiri dari 4 orang anggota. Saya Muhammad Hilal, kemudian ada Agus Taher, Heri Agus Riyadi, dan Saudari Rani. Oke, untuk mempersingkat, saya akan menjelaskan atau saya akan memberitahukan kepada teman-teman sekalian kira-kira kita akan bahas materi apa aja nih. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu kita akan coba menjelaskan mengenai pengertian organisasi itu seperti apa. Materi kedua yang akan kita jelaskan yaitu pengertian dari struktur organisasi. Yang ketiga kita juga akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dalam sebuah organisasi. Kita juga akan coba menjelaskan mengenai bentuk-bentuk organisasi dan gambar bagan struktur organisasi. Di materi kedua yaitu tentang identifikasi lingkungan internal dan eksternal dalam sebuah perusahaan, kita akan membahas tentang proses menganalisis dan diagnosis lingkungan internal. Kemudian cara untuk menganalisis lingkungan internal. Selanjutnya proses analisis lingkungan eksternal, dan yang terakhir yaitu penentu kekuatan dan kelemahan dalam sebuah perusahaan. Kalau langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu pengertian dari sebuah organisasi. Oke teman-teman, organisasi ini merupakan tempat bagi sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Bedanya apa sih sama perorganisasian? Sedangkan pengorganisasian itu merupakan proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikan dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Struktur organisasi. Struktur organisasi itu merupakan susunan dari hubungan antara komponen-komponen bagian dan posisi dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi merinci kepada pembagian aktivitas kerja, kemudian bisa menunjukkan tingkat efek spesialisasi dari suatu pekerjaan, serta menunjukkan hierarki dan struktur wewenang organisasi dan memperlihatkan hubungan pelaporannya. Selanjutnya ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam struktur organisasi yang akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih Bang Hilal. Sewaktunya di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan struktur organisasi. Kelebihannya itu kesatuan asas komando oleh pimpinan sehingga tidak ada simpang siur pengambilan keputusan. Kedua, proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan organisasi berjalan cepat. Pengawasan terhadap kegiatan bawahan dapat dilakukan secara langsung. Keempat, koordinasi mudah dilakukan. Kelima, solidaritas pada setiap anggota organisasi. Keenam, disiplin kerja sangat baik karena akan dipantau secara langsung. Dan untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, ada peluang untuk pimpinan bertindak secara otoriter. Kedua, masa depan organisasi bergantung pada kemampuan pimpinan dalam menetapkan keputusan dan kebijaksanaan karena pengendalian ada di tangan pimpinan sepenuhnya. Yang ketiga, tujuan pribadi. Pimpinan seringkali mengatasnamakan tujuan organisasi. Yang keempat, organisasi sangat bergantung kepada pimpinannya sendiri. Dan yang terakhir, kelima, pengembangan diri bawahan kurang mendapatkan perhatian karena jarang diikutsertakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, dalam slide 7 yaitu bentuk-bentuk organisasi. Itu ada dua bentuk organisasi. Yang pertama itu organisasi formal dan kedua organisasi informal. Untuk organisasi formal, suatu bentuk perkumpulan yang dibentuk secara sadar dan mempunyai tujuan tertentu yang di dalamnya tercakup sistem kerjasama dari dua orang atau lebih. Ciri-ciri organisasi formal adalah memiliki struktur kepemimpinan yang jelas serta ada aturan tertulis mengenai kewajiban dan hak setiap anggotanya. Berbanding terbalik dengan organisasi informal yang tidak memiliki visi misi yang jelas, organisasi formal memiliki struktur wewenang dan tanggung jawab yang jelas melalui
yang memulai dari ketua hingga anggota-anggotanya. Sifat organisasi formal adalah resmi dan biasanya memiliki program kerja di setiap periode. Dalam organisasi formal, proses rekrutan anggota dilakukan berdasarkan kualifikasi tertentu. Selain itu, dalam organisasi terdapat aturan yang jelas mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Organisasi formal tentu memiliki fungsi dalam menjalankan roda organisasinya. Fungsi organisasi formal melibatkan banyak hal yang bertemu satu sama lain dalam sebuah organisasi formal. Berikut ini adalah fungsi dari organisasi formal: penetapan tujuan spesifik untuk organisasi. Organisasi formal harus menetapkan tujuan spesifik untuk personil yang bekerja di dalamnya. Dengan mencapai tujuan yang dicapai secara individu keseluruhan, organisasi akan diuntungkan dalam mencapai tujuan akhir. Membangun hubungan kerja dalam organisasi formal, tujuan utamanya adalah untuk menjalin hubungan kerjasama efisien dan untuk membangun rantai komando yang jelas. Hubungan kerjasama yang efektif adalah hal yang paling penting untuk mencapai tujuan itu sendiri. Seperti halnya contoh, kerjasama itu ada di ASEAN. Kenapa ASEAN? ASEAN merupakan contoh organisasi negara yang terdiri dari banyak negara, seperti halnya negara Indonesia, negara Thailand, Filipina, dan Malaysia. Tujuan didirikannya ASEAN yaitu untuk mempercepat peningkatan ekonomi di sebuah negara, menjaga kedamaian antara negara di Asia Tenggara, dan saling membantu di berbagai bidang. Ibaratnya kalau di organisasi sekolah itu ada yang namanya organisasi OSIS. OSIS adalah kependekan dari organisasi siswa intrasekolah yang terdiri tingkatan sekolah, pengurusnya OSIS, terdiri dari siswi-siswi dan guru. Sebagai pemimpin OSIS memiliki program kegiatan yang dilakukan secara rutin. Yang ketiga, contohnya ada juga seperti perseroan terbatas atau seperti PT lah ya. Sedangkan dalam bidang bisnis ada PT atau perseroan terbatas, yaitu sebuah badan hukum yang menjalankan bisnis dengan modal berupa saham. Contohnya itu perseroan terbatas ada PT Bank Mandiri dan PT Pertamina. Nah, untuk yang kedua yaitu organisasi informal. Keseluruhan hubungan serta interaksi perorangan dan penggolongan ke dalam kelompok yang lebih kecil dari anggota organisasi itu. Menurut Chester Barner menyatakan bahwa organisasi informal membawa kohesivitas atau ketertarikan ke dalam organisasi formal. Hal ini membawa kepada anggota organisasi formal perasaan memiliki status, penghargaan diri, dan kepuasan berkelompok. Dan menurut Craig Jarvis mendefinisikan organisasi informal sebagai sebuah organisasi yang memiliki pengaruh yang kuat pada produktivitas dan kepuasan kerja. Secara efektif, organisasi informal melengkapi struktur rencana dan proses organisasi formal yang lebih eksplisit. Ia dapat mempercepat dan meningkatkan respon terhadap kejadian yang tidak diantisipasi, mendorong inovasi, memungkinkan orang memecahkan masalah yang memerlukan kolaborasi lintas batas, dan menjadi perintis yang suatu saat organisasi formal mungkin akan mengambil alih. Nah, sifat organisasi informal menjadi lebih berbeda bila berkarakteristik utamanya disandingkan dengan organisasi formal. Seperti hanya contoh, ada 10 macam. Yang pertama, berkembang terus-menerus. Yang kedua, akar rumput. Yang ketiga, dinamis dan responsif. Yang keempat, bagus pada motivasi. Yang kelima, membutuhkan pengetahuan orang dalam untuk dilihat. Yang keenam, memperlakukan orang sebagai individu. Yang ketujuh, datar dan lebih cair. Yang kedelapan, kepercayaan dan timbal balik. Yang kesembilan, unik untuk dijabarkan. Yang kesepuluh yaitu penting untuk situasi yang berubah dengan cepat atau belum sepenuhnya dipahami. Nah, dalam slide 8 di sini ada bagian struktur organisasi. Untuk tingkatan paling pertama yaitu ada manajer, dan tingkatan kedua
Ada kepala bagian produksi, kepala bagian pemasaran, dan kepala bagian pemasaran. Untuk tingkatan ketiga, ada mesin, pabrik, promosi, penjualan, anggaran, dan administrasi. Sedangkan untuk bagian keempat, yaitu ada buruh. Buruh itu yaitu orang-orang yang bekerja di pabrik itu tersebut. Nah, sekian dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ferry. Analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal adalah proses di mana perencanaan strategi mengkaji faktor-faktor internal perusahaan untuk menentukan di mana perusahaan memiliki kelemahan dan kekuatan sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dalam menghadapi ancaman terdapat dalam lingkungan. Sebelum perusahaan melakukan kegiatan, hendaknya mawas diri dalam mengkaji kekuatan dan kelemahan diri sebelum menentukan atau mengubah tujuan dan menggariskan tindakan pencapaian tujuan yang merupakan konsekuensi logis yang perlu ditambahkan perusahaan agar lancar dalam operasinya. Dalam menganalisis lingkungan internal ada beberapa unsur analisis, yaitu 1. Sumber daya perusahaan adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan guna mendukung perkembangan perusahaan. Di antaranya sumber daya manusia, sumber daya produksi, sumber daya keuangan, pemasaran, serta penelitian dan pengembangan. Untuk menciptakan keunggulan persaingan apalagi yang berkesinambungan, manajemen harus mampu menggabungkan seluruh sumber daya yang dimiliki sehingga menghasilkan kemampuan yang akhirnya menjadi sumber bagi kompetensi inti. Sumber daya perusahaan ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya yang berwujud dan tidak berwujud. 2. Kapabilitas adalah kapasitas perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang diintegrasikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Dikutip dari Lestari 2011-48, apabila kapabilitas adalah suatu kombinasi sumber daya yang dimiliki perusahaan baik yang berwujud ataupun tidak berwujud. Keahlian dan pengetahuan manusia merupakan hal yang paling signifikan dan perubahan segala akar bagi keunggulan persaingan dan perubahan daya dasar utama bagi kemampuan perusahaan yang seharusnya dimiliki para karyawan. 3. Kompetensi inti adalah sumber daya dan kapabilitas yang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan melebihi persaingan. Sumber daya dan kapabilitas adalah dua hal yang sangat diperlukan dalam proses implementasi strategi yang mewujudkan nilai yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Lingkungan eksternal perlu dianalisis sehingga dapat diantisipasi pengaruhnya terhadap perusahaan. Selain pengaruh yang buruk, peluang juga banyak bermunculan dari lingkungan eksternal. Pasar yang perlu lebih luas dan diterapkannya perdagangan bebas dapat memudahkan perusahaan dalam melakukan ekspansi pasar di negara lain. Lingkungan eksternal perusahaan terdiri dari variabel peluang dan ancaman yang dibagi dalam 3 wilayah utama, yaitu lingkungan umum, lingkungan industri, dan lingkungan persaingan. Lingkungan eksternal merupakan suatu proses yang dilakukan oleh perencanaan strategi untuk memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang ancaman bagai perusahaan. Lingkungan eksternal itu terdiri dari berada di luar kendali yang sifatnya tidak dapat dijangkau oleh perusahaan. Lingkungan internal adalah lingkungan yang tidak dapat dipengaruhi oleh perusahaan. Agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang baik, maka keberadaan lingkungan eksternal harus diperhatikan atau diperhitungkan secermat mungkin. Hasil identifikasi perusahaan tentang lingkungan eksternal disesuaikan dengan lingkungan internal. Mencocokkan kedua lingkungan ini merupakan dasar untuk menentukan kesesuaian dengan misi strateginya untuk mengambil tindakan dan mencapai daya saing strategis. Menurut Lestari 2011 bab 29, lingkungan eksternal perusahaan memiliki 2 komponen utama, yaitu 1. Lingkungan umum, yaitu sekumpulan elemen atau kelompok dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi suatu industri dan perusahaan di dalamnya.
Ada 6 segmen lingkungan, yaitu demografis, ekonomi, politik atau hukum, sosial, kultural, teknologi, dan global. Elemen-elemen yang ada dalam lingkungan ini memberikan pengaruh yang tidak langsung pada perusahaan. Walaupun tidak langsung, namun dalam jangka panjang perusahaan terjadi pada elemen lingkungan ini dapat menjadi panduan bagi perusahaan untuk mendapatkan peluang dan mengantisipasi peluang. Ada beberapa unsur yang dianalisis, yaitu pertama struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan yaitu struktur organisasi perusahaan, pola hubungan di dalam perusahaan atau bentuk formal peraturan dan hubungan antar orang sehingga setiap pekerja dapat diarahkan dalam mencapai tujuan dan misi perubahan. Yang kedua, budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah sekumpulan kepercayaan, harapan yang dinilai, dipahami, serta dilaksanakan oleh setiap anggota perusahaan dan akan membentuk perilaku orang-orang di dalam perusahaan tersebut. Yang terakhir, sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan guna mendukung perkembangan perusahaan, diantaranya sumber daya manusia, sumber daya produksi, sumber daya keuangan, dan pemasaran, penelitian, pengembangan. Metode analisis PIMS. Cara untuk menganalisis lingkungan internal yang pertama yaitu metode analisis PIMS atau Profile Input of Market Strategies. Analisis biaya MS ini adalah analisis yang mengidentifikasi faktor-faktor strategik utama yang mempengaruhi 80% profitabilitas. Yang pertama kali ini diperkenalkan pada tahun 1950 sebagai proyek internal perusahaan. Terdapat beberapa karakteristik yang cukup dalam analisis ini, yaitu pertama adalah ada biaya langsung periode yang tinggi pada pasar-pasar, tinggi intensitas investasi yang rendah, kualitas dasar yang tinggi, dan penggunaan kapasitas organisasi yang tinggi. Namun ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kekuatan dalam pengalaman perusahaan. Yang pertama yaitu intensitas investasi, pangsa pasar, daur kehidupan produk, dan rasio biaya pemasaran dan besarnya penjualan. Yang kedua yaitu analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai mengidentifikasi aktivitas, fungsi, dan proses bisnis yang harus dilaksanakan dalam merencanakan produksi. Aktivitas, fungsi, dan proses bisnis yang harus dilaksanakan dalam merencanakan produksi, memasarkan, serta mengirimkan produk. Dalam analisis rantai nilai, manajemen harus berusaha mengidentifikasi berbagai aktivitas yang mana dapat menambah nilai, bahkan bahan baku menjadi barang jadi yang siap dipakai oleh konsumen. Terdapat porter, yaitu yang juga mengidentifikasi 5 aktivitas utama yang menjadi dalam organisasi bisnis, yaitu operasi organisasi, menyediakan logistik, bahan baku, melayani pelanggan, dan melakukan pemasaran serta penjualan. Analisis rantai nilai ini ditunjukkan untuk mengidentifikasi di mana keunggulan dan kelemahan biaya rendah yang ada di sepanjang rantai nilai, mulai dari bahan mentah sampai aktivitas layanan konsumen. Dalam analisis rantai nilai, aktivitas perusahaan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu pertama aktivitas primer yang artinya aktivitas yang menyangkut pencitraan fisik produk atau jasa, pemasaran, pelayanan, serta purna jual. Terdapat beberapa bagian yaitu ada handphone, logistik, yang mana itu adalah pemenangan bahan baku atau penggunaan, pengendalian. Kemudian ada operation, yaitu produktivitas peralatan yang dibandingkan dengan pesaing, kunci otomatis secara produksi. Efektivitas sistem pengendalian produksi, kemungkinan terdapat outbound logistik yang mana itu ketepatan atau efisien distribusikan produk jadi dan jasa. Efisiensi, efektivitas pergudangan produk jadi kemungkinan ada marketing and sales yang mana itu adalah aktivitas riset, pasrah, inovasi, promosi, penjualan, dan perikanan. Evaluasi saluran distribusi, kemampuan tenaga penjualan, image dan reputasi produk atau jasa, serta loyalitas konsumen. Dan yang terakhir yaitu terdapat customer service yang mana
itu adalah layanan purna jual, perhatian terhadap komplement konsumen, kemudian reparasi, pelatihan, dan serta pasokan suku cadang. Kemudian aktivitas yang kedua adalah aktivitas pendukung, yaitu aktivitas perusahaan yang mendukung aktivitas primer yang mana terdapat frame infrastruktur, yaitu manajemen umum, perencanaan keuangan, dan hukum. Kemudian terdapat human resource management, yaitu penarikan kemampuan, pengembangan, pelatihan SDM, dan masalah kompensasi. Kemudian terdapat teknologi development yang mana yaitu efektivitas bank, proses dan inovasi produk, kualitas peralatan dan SDM. Dan yang terakhir yaitu terdapat procurement yang mana itu adalah pembelian bahan baku, pencarian pemasok baru, kinerja pemasok, proses pembelian mesin, peralatan, dan bagian bangunan, serta hubungan dengan pemasok. Yang terakhir yaitu metode analisis fungsional, mengajukan bahwa keahlian pada sumber daya juga dapat diorganisasikan ke dalam profil kompetensi berdasarkan TV fungsi bisnis yang mana meliputi fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi sumber daya manusia, fungsi riset dan pengembangan, dan fungsi terkait lainnya adalah terdapat beberapa hal yang membuat analisis dengan pendekatan fungsional menjadi tidak seimbang, yang disebabkan oleh jenis bisnis atau industri, posisi perusahaan di pasar. Yang pertama yaitu bidang produksi, operasi yang mana meliputi biaya dalam ketersediaan bahan baku, hubungan dengan pemasok, sistem pengendalian persediaan, lokasi, fasilitas, pemanfaatan, subkonta, derajat integrasi vertikal, nilai tambah, dan margin laba. Kemudian yang kedua itu di bidang pemasaran, yang mana dalam mengidentifikasi faktor internal dan pemasaran ini dapat dilakukan dengan mencermati faktor-faktor bidang pemasaran seperti efektivitas, segmentasi pasar, posisi persaingan, pangsa pasar, organisasi penjualan, riset pasar, kualitas produk dan pelayanan kepada pelanggan, serta promosi, periklanan, publisitas, perencanaan, dan penganggaran pemasaran, kualitas manajemen pemasaran. Yang ketiga yaitu bidang keuangan atau akuntansi, yang mana dapat didefinisikan yaitu kemampuan memperoleh dana jangka pendek, kemampuan memperoleh dana jangka panjang, utang, modal kerja, modal saham, struktur kependanaan perusahaan, penganggaran modal, kebijakan dividen, hubungan dan direktur, investor, pemegang saham, kualitas, serta manajemen keuangan. Yang keempat yaitu bidang little bank, yang mana itu terdapat kualifikasi SDM di bidang lead bank, fasilitas link bank, sumber daya lead bank, komunikasi dan koordinasi dengan fungsi yang lainnya. Di sini kita slide selanjutnya akan membahas metode analisa fungsional. Apa itu analisis fungsional? Analisis fungsional merupakan pemetaan atas fakta-fakta yang relevan secara ekonomi dan karakteristik transaksi afiliasi dengan memperhatikan fungsi aset dan resiko, serta pengalokasian atas fungsi aset resiko antara pihak-pihak yang terkait dalam afiliasi, sehingga dapat diketahui karakteristik setiap pihak secara tepat. Analisis fungsional ini dilakukan untuk mengidentifikasikan fungsi yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam transaksi wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Aset yang digunakan untuk melakukan fungsi dan resiko yang ditanggung sebagai bahan yang diperbandingkan dengan fungsi aset dan resiko para pihak yang terlibat dalam transaksi antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, atau untuk diperbandingkan dengan FAR dari transaksi pada sektor usahanya. Dengan mengetahui karakteristik usaha wajib pajak dan transaksinya, maka akan diperkirakan tingkat resiko yang ditanggung dan remunerasi atau profit yang sepadan dengan resiko yang ditanggung tiap-tiap pihak. Untuk metode analisis eksternal ada beberapa, seperti scanning lingkungan. Apa itu scanning lingkungan? Scanning lingkungan yaitu melihat dan menyesuaikan kondisi lingkungan dengan cara yang akan digunakan dan diterapkan dalam sebuah analisis eksternal.
monitoring. Kedua adalah monitoring. Monitoring adalah memastikan metode yang diterapkan sudah sesuai dengan prosedur dalam melakukan analisis eksternal. Yang ketiga adalah forecasting. Forecasting itu adalah merencanakan segala sesuatu untuk kemajuan perusahaan dengan metode analisis eksternal. Yang keempat ada assessing. Assessing adalah melakukan penilaian terhadap metode yang sudah dikerjakan. Dan selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang sudah kita ketahui adalah analisis SWOT itu adalah analisis terhadap kekuatan atau disebut strength, kelemahan weakness, peluang untuk opportunity, dan ancaman ada threats yang akan dimiliki setiap perusahaan dan akan dihadapi oleh semua perusahaan. Analisis SWOT adalah cara untuk mengidentifikasikan berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT ini juga dapat sebagai indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Teknis analisis SWOT pada dasarnya merupakan suatu teknik untuk mengenali berbagai kondisi yang menjadi basis bagi perencanaan strategi atau kita sebut strategic planner. Dan tujuan utama dalam perencanaan strategi adalah untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dan dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada. Analisa SWOT secara sederhana dipahami sebagai penguji terhadap kekuatan dan kelemahan internal sebuah organisasi, serta peluang dan ancaman lingkungan eksternalnya. Lebih lanjut dijelaskan, analisa SWOT membandingkan antara faktor eksternal atau peluang yang kita sebut opportunities dan ancaman dengan faktor eksternal kekuatan dan kelemahan yang menghasilkan pilihan strategi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Dengan demikian kami ucapkan banyak terima kasih.